Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan sejenak beberapa hadis Nabi yang berkaitan tentang orang yang sakit. Sebagaimana kita ketahui bahwa di setiap zaman dan di setiap tempat ada saja orang yang sakit. Lalu agama kita adalah agama yang punya kepedulian terhadap seluruh penderitaan orang. Dan Nabi kita SAW memberikan tuntunan yang sebaik-baiknya untuk menghadapi penderitaan. Dan demikian juga terhadap orang yang sakit. Mari kita dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khams. Haqqul muslim 'alal muslim khams. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Maksudnya kewajiban seorang muslim atas saudaranya itu ada 5. Jadi ini bisa kita sebut ya 5 kewajiban sosial seorang muslim. Raddus salam, wa iyadatul marid, wa ittiba'ul janaiz, wa ijabatud da'wah, wa tashmitul 'atis. Yang pertama, menjawab salam. Nah, jadi orang mengucapkan salam kepada kita, wajib kita jawab. Orang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Artinya selama yang mengucapkan ini adalah seorang muslim, maka salam yang disampaikannya kepada kita harus kita jawab. Dan bahkan tuntunan Al-Quran menjawab salam itu tingkatan yang paling hebat adalah menjawab yang lebih baik dari salam yang dia ucapkan. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum, kita menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka kita menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sempurna, maka kita juga minimal menjawabnya sempurna Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab salam itu minimal setara dengan ucapan salam yang disampaikan kepada kita. Kalau bisa lebih baik. Jadi kalau ada orang mengucapkan Assalamualaikum, lalu kita menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Jadi salam adalah merupakan doa. Jadi salam ini tidak sembarangan ini. Dia adalah merupakan doa. Dia merupakan syiar. Ya, merupakan syiar, simbol agama. Oleh karenanya setiap muslim ketemu dengan muslim lainnya itu seharusnya mengucapkan salam. Ya, selama Anda tahu dia muslim, maka ucapan yang terbaik diucapkan adalah ucapan salam. Assalamualaikum. Dan orang yang diberi salam juga menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau paling minimal jawabannya Waalaikumsalam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa'iyadatul marid. Membesuk orang yang sakit. Mengunjungi orang yang sedang sakit. Masya Allah. Ini sunnah Nabi kita SAW yang disyariatkan di dalam Islam. Orang yang sakit sampai beritanya kepada kita, usahakan untuk datang kepada dia. Itu merupakan ibadah dan itu haknya. Hak orang sakit itu dari kita, kita kunjungi dia, kita besuk dia. Jadi hak orang yang sakit, ya. Jadi inilah yang dikatakan ya kewajiban sosial seorang muslim dalam masyarakat Islam. Kenapa sampai begitu? Oh, ini besar sekali faedahnya. Dan kita tahu ya bahwa orang yang sakit itu ketika dikunjungi ada semacam apa? Semacam gairah, motivasi untuk hidup. Dan pada umumnya penyakit yang pertama itu adalah mentalnya yang dibangkitkan. Ya, mentalnya yang dibangkitkan supaya semangat untuk sehatnya itu muncul. Dengan datangnya orang mengunjungi orang yang sakit, muncul semangat ingin sehat. Dan itulah yang sangat diharapkan. Jadi banyak ya
orang tidak tahu, apa sih mengunjungi orang sakit? Itu besar faedahnya. Ya. Bagaimana kalau sempat dia sehat, alhamdulillah dengan izin Allah sehat dengan kedatangan Anda. Masya Allah, pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terjadi ketika seorang Muslim membesuk saudaranya yang sedang sakit. Dan itu adalah kewajiban. Kemudian berikutnya, wattiba'ul janaiz, mengiringkan jenazah. Orang meninggal, kita tahu ada seorang yang meninggal, dan kita dalam posisi yang ya bisa sanggup untuk mengiringkan jenazahnya. Dan ini salah satu dari yang kita sebut tadi apa? Haqqul muslim 'alal muslim. Kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya. Jadi sebenarnya walaupun kita tidak kenal, saya kan tidak kenal siapa dia yang meninggal itu tidak persoalan. Dia punya hak dari Anda untuk mengiringkan jenazahnya. Masya Allah. Ya, di mana dan kapan kira-kira ini bisa berlaku ya? Dalam sebuah masyarakat Islam yang solid. Ya, masyarakat Islam yang solid. Artinya apa? Yang punya sama-sama memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengiringkan jenazah. Jadi bagi orang yang hidup yang mengantarkan jenazah ke pemakaman, pahalanya luar biasa. Dalam hadis yang lain nanti akan kita sebut ya, bagaimana mulai dari melayat jenazah, ya Allah memberikan kepada orang tersebut satu qirat. Satu qirat itu sebesar gunung Uhud di Madinah. Pahalanya, kita tahu ada orang yang meninggal, jiran tetanggakah atau orang jauhkah? Kita tahu, dapat kabar, ya kita datang melayatnya saja sudah diberikan kepada kita satu pahala sebanyak satu qirat. Qirat itu adalah gunung Uhud. Bayangkan Anda pergi ke Madinah melihat gunung Uhud, sebesar itulah, seberat itulah pahala yang Allah berikan. Kemudian mensolatkannya diberi Allah lagi satu qirat lagi. Mengantarkannya ke pemakaman satu qirat lagi. Jadi satu jenazah seorang muslim yang hidup bisa mendapatkan 3 qirat. 3 gunung Uhud besar dan beratnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Anda kalau sholat di masjid 12 rakaat belum tentu dapat pahala seperti itu. Ya. Anda malam mungkin sholat belum tentu sebesar sebanyak 1 qirat atau 2 qirat, 3 qirat pahala yang Allah berikan. Jadi kesempatan sebenarnya ya, di suatu zaman seperti zaman sekarang ini, Anda tahu, kita tahu semua, ya ada orang-orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala ya, meninggal karena penyakit, ya virus. Maka diusahakan untuk mensolatkan jenazah tersebut, dan kita ikut bisa mensolatkannya, dan bahkan kalau bisa mengantarkan ya ke pemakaman. Kemudian berikutnya ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Nah, undangan apa? Semua undangan. Walaupun lebih khusus, lebih besar lagi tekanannya kepada undangan pernikahan. Tapi secara umum semua undangan itu harus didatangin karena sudah diundang. Jadi kalau artinya kita kecuali punya ada uzur, ada benturan acara yang tidak bisa ditinggalkan dua-duanya. Tetapi secara umum apabila kita punya waktu, ya tidak ada halangan, maka menghadiri undangan dari orang yang telah menyampaikan undangan kepada kita, itu aslinya hukumnya wajib. Namanya ijabatud dakwah. Ya, menghadiri undangan. Ini semuanya kalau Anda tahu, ini semuanya adalah dalam rangka mengokohkan solidaritas dan soliditas masyarakat Islam, supaya masyarakat Muslim itu kompak, solid, ya, tidak bisa dipecah. Sampai kepada ada satu hak lagi, kewajiban sosial satu lagi, namanya tashmitul atis,
Tasmiyatul atas itu artinya apa? Mendoakan orang yang sedang bersin. Ya di zaman ini Pak, ini adalah merupakan bencana kita. Kalau ada orang bersin, kita dengar, kita justru apa? Curiga. Ya, curiga. Ini jangan-jangan orang ini membawa virus, menyebarkan virus. Itu kecurigaan itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Wajar saja orang bersin. Ya. Perubahan udara, suhu, tempat lebih dingin, dia bereaksi, ya, dia bersin. Ini kewajiban, dan inilah kewajiban pada umumnya hampir tidak direspon oleh kaum muslimin. Orang yang bersin secara aturan seperti apa? Dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengar di sekitarnya tidak tinggal diam, juga menjawab, mendoakan yarhamukallah. Masya Allah ya. Yang bersin menyebut alhamdulillah, yang mendengar di sekitarnya yarhamukallah. Coba Anda perhatikan di tengah masyarakat, apakah ini berjalan? Apakah ini berlaku? Hampir tidak. Apalagi di zaman musim virus ini. Justru orang yang begitu bersin bukannya didoakan, orang justru melirik dengan pandangan curiga. Dan ini adalah sebuah sikap yang tidak terpuji di dalam Islam. Jangan langsung curiga kepada orang yang bersin. Bahkan kenapa orang yang bersin itu disunnahkan mengucap alhamdulillah? Justru itu adalah sebuah kenikmatan, pemberian Allah bersin. Karena bakteri yang masuk ke dalam tubuh diberikan Allah kekuatan untuk menolaknya dengan kecepatan yang tinggi, sehingga bakteri itu kabur dengan bersin tadi. Makanya orang yang bersin mengucapkan segala puji bagi Allah. Sedangkan orang yang mendengar menjawabnya dengan yarhamukallah, ya, semoga Allah mengasihi Anda. Lalu dibalas lagi oleh orang yang bersin tadi, ya, dengan sebutan yarhamukallah. Orang yang bersin tadi membalas lagi dengan doa, dengan menyebutkan apa? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah menunjuki kamu dan membaguskan persoalan atau urusan kamu. Masya Allah. Jadi menyambut doa itu. Yang bersin berdoa memuji Allah, yang mendengar mendoakan supaya diberikan rahmat dan kasih sayang. Kemudian yang bersin lagi berdoa, berterima kasih kepada orang yang mendoakan atas bersinnya dengan meminta hidayah kepada Allah Ta'ala agar diberikan hidayah orang yang tadi mendoakan dia. Jadi ini hadis ini sangat kuat, namanya muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan dan disepakati oleh dua imam besar hadis, Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan diriwayatkan mereka di dalam dua kitab sahihnya, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi ini sederhana, tetapi banyak orang yang pertama tidak tahu, yang kedua sudah tahu tetapi tidak mengamalkan. Dan ini kita sebut sebagai kewajiban sosial sebagai seorang muslim. Sampai di sini dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.